Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menuju sore ya. Hari ini kamu yang payday, udah terima gaji, senang banget ya di long weekend. Mau ada rencana apa ya liburan panjang kali ini? Seru ya. Nah, untuk perbincangan seru siang menuju sore ini bareng dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit UII dengan Dokter Utami Dewi. Halo Mbak Noni. Halo dokter, sehat? Alhamdulillah. Cerah ceria ya. Paling seneng tuh ngobrol sama dokter spesialis anak karena vibes-nya itu bahagia, cheerful gitu ya. Dan alhamdulillah meskipun gitu ya. Oke. Karena tanggal 25 besok adalah Hari Gizi Nasional, temanya masalah kecukupan gizi untuk keluarga gitu ya. Kita akan ngomongin yang bergizi yaitu membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Nah, ini khusus buat healthy parents yang anaknya lagi lucu-lucunya 6 bulan persiapan MPASI atau 5 bulan, mungkin nggak ya 5 bulan udah ada MPASI. Nah, kita akan ngobrol masalah bagaimana sih membangun kebiasaan makan yang sehat dan juga MPASI yang optimal untuk mencegah adanya stunting alias stunting ya, alias gagal tumbuh dan juga apa dok? Pendek. Nah, ini adalah topik yang menarik buat healthy parents tentunya. Oke, kurang lebih sekitar 30 menit ke depan kita akan ngebahas, dan boleh para healthy parents atau healthy people yang akan tanya tentang kebiasaan makan atau mau memulai MPASI untuk buah hati, boleh ya langsung komen dan juga tanya-tanya di live komennya di live Instagram rumah sakit.uii. Oke, kita mulai dok. Membangun kebiasaan makan sehat sejak dini, gimana tuh? Ya, ini seru ya, karena mau libur panjang. Betul. Jadi kalau yang mama papanya kerja semua, atau yang anaknya biasa di daycare, jadi kan mamanya nggak pernah ngurusin anaknya, atau anaknya diasuh orang lain gitu. Ini kesempatan bagus kan, long weekend gitu, berarti kan kita bisa tes lebih lama ke anak, bisa membangun bagaimana pola makan yang sehat ke anak. Atau kalau yang mamanya nggak pernah ngurusin gitu, bagaimana merasakan liku-likunya ngasih makan anak ya. Kadang smooth aja, kadang-kadang banyak susahnya juga gitu. Atau pemberian makannya adalah kayak Nikita Willy, itu kayaknya center of parenting banget ya. Nah, atau yang bareng gitu, yang makan nggak jejel gitu. Nah, itu gimana dok? Kita akan membahas itu juga kali ya. Iya. Jadi kalau ngomongin kebiasaan makan sehat, tentunya startnya dari pertama ya, dari bagaimana memberikan makanan pendamping ASI. Nextnya. Ya. Jadi kalau awalnya dari ASI tok, kemudian kan kalau WHO bilang 180 hari pada anak yang gizi baik diberikanlah nutrisi tambahan atau disebutnya sebagai makanan pendamping ASI. Kayak apa sih nutrisi yang dibutuhkan anak gitu. Nah, Badan Kesehatan Dunia atau WHO 2023 mengeluarkan update, ada rekomendasi seperti apa sih makanan yang harus diberikan itu. Ya, kalau healthy mom mungkin sudah pernah baca gitu, atau ada yang belum pernah tahu, oke kita singgung sedikit gitu. Jadi makanan dasar bayi gitu ya dimulai dengan ASI. ASInya 6 bulan eksklusif, terus bisa dilanjutkan sampai 2 tahun. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan 180 hari barulah mulai diberikan si makanan pendamping ASI itu. Kemudian makanan pendamping ASI itu anjurannya makanannya yang bervariasi. Jadi nggak ada tuh kasih makanan pendamping ASInya hari ini beras tok, besok labu tok, besok buah pisang tok gitu. Itu udah nggak pada masanya gitu. Kemudian juga berikanlah makanan-makanan atau minuman yang dia sehat, menyehatkan badan gitu. Jadi nanti hati-hati mana sih bahan yang kita harus jauhi atau batasi gitu, mana yang boleh gitu. Kemudian pada kondisi tertentu mungkin kita bisa menggunakan makanan-makanan yang mendapatkan tambahan pangan tertentu, misalnya ada tambahan zat besi di situ, ada tambahan Fit D, atau zinc atau apa itu bisa ditambahkan di dalam pangan kemasan. Kemudian juga untuk pemberian makanan pada anak itu dengan cara yang cara khusus ya, istilahnya responsive feeding gitu. Jadi
tidak sekedar tadi dicucur kayak gitu, tapi sambil ibu atau pengasuh gitu ya, harus bisa menangkap sinyal-sinyal, oh ini anak masih pengen makan gitu, oh sinyal-sinyal oh ini anak sudah mulai bosen gitu. Jadi mungkin kita harus bersabar sebentar, atau mungkin kita harus menghentikan makannya. Oke, next. Berarti ada suplemen yang bisa ditambahkan dalam menu si buah hati ya? Ada ya. Jadi kalau bayi ASI eksklusif, ASI eksklusifnya teruskan 6 bulan baru ditambahkan makanan pendamping ASI. Kalau misalnya ASInya udah seret nih 6 bulan ke atas, udah mulai kerja, mamanya udah kewalahan ASInya seret gitu, selain MPASI bisa ditambahkan susu tambahan gitu. Nah, susu tambahannya pilihannya apa? Bisa menggunakan susu fermentasi gitu, yogurt gitu ditambahkan di dalam selingannya gitu, atau menggunakan susu yang dipasteurisasi, yang dipanaskan gitu ya. Ada 2 tipe, dia yang tipenya nanti fresh milk, atau yang istilahnya UHT gitu ya, yang dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi. Plus minusnya tentunya ya kalau yang fresh milk dia masih lebih banyak nutrisi yang stabil, tapi kalau yang pemanasannya lebih tinggi atau UHT lebih banyak bahan nutrisinya yang mungkin sudah kayak proteinnya terpecah atau gimana gitu lah. Jadi ada perubahan sedikit gitu. Kemudian hati-hati kalau healthy moms menambahkan susu, pilih susu yang tanpa pemanis. Jadi kita mesti cermati labelnya nih. Misalkan yang dia benar-benar susunya susu murni. Hati-hati kalau udah yang rasa coklat, rasa stroberi, rasa banana, rasa apa, nah ada hati-hati ya. Biasanya kalau yang udah ada rasa-rasa gitu ditambahkan gula lebih banyak gitu, itu hati-hati gitu. Kemudian bisa juga menggunakan fresh milk tuh nggak melulu dari susu sapi ya, bahkan kan ada yang menggunakan susu kambing. Kalau kita di Saudi mungkin minum susu unta gitu. Wow, gitu ya. Tawa ya biasanya kalau di Indonesia. Silakan aja gitu ya. Jadi susunya yang berasal dari binatang gitu. Namanya susu protein yang kira-kira hampir mirip sama susu ibu ya, susu dari binatang gitu. Kalau yang namanya soya ya sekali lagi soya ya kedelai, bukan susu gitu. Oke. Ini berbicara untuk buah hati yang tidak ada alergi pada susu sapi atau apapun protein tinggi yang kalau kita menggunakan susu berarti kan itu pada anak-anak yang kurang beruntung. Karena ASI ibunya udah tidak mencukupi lagi. Kalau ASI ibunya cukup ya teruskan aja ASInya. Nggak usah mikir lagi harus nambahin susu. Tapi kalau misalnya dok tadi susunya ASInya itu lancar berlimpah, perlu nggak sih ditambahin tadi susu dan tadi? Ya kalau misalnya ASI ibunya banyak, ya prinsipnya adalah ngajari anak itu makan. 6 bulan ke atas diajarkan makan gitu, karena secara alamiah kan harapannya nanti porsi makannya makin banyak di atas usia 1 tahun dia kan makannya udah ikut makan keluarga dan ASInya akan makin berkurang gitu. Secara umum kan polanya seperti itu. Sistem dari pemberian makannya seperti itu ya dok ya. Tadi diingat ya bahwa setiap usia usia bertambah si anak ini harusnya bertambah juga nafsu pandang pesaposka ya, nafsu makannya. Ya, kemampuan makannya, kemampuan mengkonsumsi makanan padatnya seiring bertambahnya umur kita harapkan dia semakin pandai gitu. Jadi bisa mengkonsumsi makanan padat dengan porsi semakin banyak, teksturnya semakin kasar, sehingga nanti diharapkan di umur 2 tahun itu sudah nutrisinya terpenuhi semua dari makanan padat gitu. Sip. Jadi istilahnya masa transisi lah. MPASI, makanan pendamping ASI itu masa transisi menuju nanti harapannya 2 tahun itu sudah makanan keluarga. Boleh next dok? Ya, next. Next. Nah, kemudian dia makanan kalau pertumbuhannya bagus, makanan pendamping ASI diberikan di 180 hari atau 6 bulan. Tapi kadang-kadang ada kasus khusus kalau kita di klinik gitu ya. Kalau pertumbuhannya bermasalah, kadang-kadang ada yang MPASI dini. Tapi secara umumnya adalah makanannya itu dimulai di 6 bulan gitu. Berarti ada dong dok pemberian MPASI ini sejak usia kurang dari 6 bulan? Kadang-kadang pada kondisi tertentu 4 bulan kita udah kasih makan. Kenapa? Ada gejala-gejala tertentu? Iya, karena pertumbuhan
pertumbuhannya tidak bagus. Jadi Dari berat badannya? kenaikan berat badan si Oh, anak oke. tidak sesuai target yang seharusnya dicapai. Gitu. Nah, itu yang orang tua sebetulnya harus ngerti. Target berat badannya itu berapa? Bukan sekedar kalau datang konsultasi berat badan anak saya naik kan? Bukan sekedar naik, Betul. tetapi harus bisa menilai grafik pertumbuhan berat badannya dia baik-baik saja atau sebetulnya Ada sesuatu. sudah ada tanda masalah. Nah, kalau ternyata ada masalah, asupan makanannya tidak cukup sehingga pertumbuhannya tidak bagus, tidak naik sesuai targetnya. Kalau memang tidak bisa ditambahkan pemberian ASI-nya atau tidak bisa ditambahkan susu tambahan gitu, pada beberapa kasus memang akan dilakukan pemberian makanan pendamping ASI dini lebih awal. Jadi umumnya 4 bulan ke atas kita terpaksa mengecek anak ini siap makan apa belum. Kalau anaknya siap makan, ya sudah kita gantikan ASI atau susunya itu dengan makanan. Itu kasus khusus ya, kasus khusus, bukan semua anak diterapkan seperti itu. Karena ada yang bangga banget, biasa ya ibu-ibu tetangga perumnas gitu ya. Anakku udah makan 4 bulan, berarti ini harus alert gitu bahwa ada kondisi tertentu di mana permasalahannya ada di berat badan ya, Dok. Ya, sebetulnya memang ini akan kasus per kasus gitu. Ada yang terpaksa harus belajar makan lebih awal, tapi bukan juga sebetulnya anaknya baik-baik saja status gizinya gitu. Cuma karena anaknya udah 4 bulan, 5 bulan udah kalau lihat mamanya makan udah pengen banget gitu, udah mau ngerebutin, terus jadi alasan oh itu anaknya udah siap makan minta makan. Sebetulnya nggak seperti itu juga. Kalau ternyata ini di luar konteks ya, kalau gizi baik anaknya pingin makan ya boleh aja dilatih gimana kalau ASINya diperah, taruh ke sendok, disendok-sendokin ke adik, ke babynya. Jadi ini ibaratnya kayak latihan makan, latihan mengenal sendok gitu, tapi kandungan nutrisinya kan tetap ASI ibunya. Nih, itu juga trik juga untuk ngajari makan. Untuk motorik pegang, kemudian ya kalau pegang belum bisa karena air ya, tapi untuk oromotornya, untuk merespon terhadap sendok, belajar menghisap dari makanan di dalam sendok gitu, itu juga bisa dilakukan untuk 4 bulan ke atas. Menarik banget ya insight-nya bahwa belajar makan sejak dini ataupun permasalahan yang anak kayaknya interest banget saat kita makan gitu, itu bisa dilatih. Jangan memberikan makanan tanpa kamu berkonsultasi dulu ke dokter spesialis anak, karena kan nah ini permasalahan jika tinggal satu rumah sama eyangnya. Ada yang pisang lah, semangat, alpukat lah, telur lah, banana lah, telur kuningnya gimana. Nah itu yang tidak bisa seperti itu, karena kondisi anak juga berbeda, perkembangan juga berbeda gitu ya. Jangan sampai nantinya muncul permasalahan-permasalahan di dalam pencernaannya justru. Iya, jadi memang kehati-hatian sebelum mana sih tanda-tanda kesiapan makan. Betul. Kemudian jenis makanan apa yang bisa diberikan itu memang perlu dicermati. Kalau lebih jelasnya memang mungkin konsultasi gitu ya. Jadi mungkin konsultasi eyangnya juga diajak ya. Iya, betul. Karena mungkin budayanya dari waktu dulu ke pengasuhan anak yang sekarang mungkin ada perbedaan, termasuk juga kan dengan perkembangan ilmu pengetahuan gitu, sehingga muncul update rekomendasi yang baru. Kemudian kalaupun dikasih makan ya anak 6 bulan, anjuran pemberian makannya adalah makanan yang beragam. Beragam itu artinya kita harus memberikan target makronutriennya, nutrisi pokoknya itu adalah golongan pati-patian atau karbohidrat. Yang kedua adalah memberikan lauk hewani atau protein hewani. Dimana semakin besar kita bisa memberikan porsi lauk hewaninya, itu akan membantu menjaga pertumbuhannya bagus, berat badannya bagus, sehingga nanti tinggi badannya pun bagus. Optimal, ya? Harapannya juga nutrisi untuk otaknya bagus, anaknya nanti menjadi cerdas, perkembangannya juga baik. Jadi makronutriennya ada di karbohidrat dan protein. Mikronutrien yang lain ya seperti vitamin dari buah dan sayur itu juga penting, mineral-mineral itu juga penting. Kemudian ada sedikit lemak. Berarti lemak. Ada tambahan perminyakan gitu boleh ya, Dok? Iya, jadi tapi di awal boleh? Iya. ASI itu juga mengandung lemak. Jangan bayangkan ASI itu cairan ASI itu apa itu? ASI gitu. Itu ada gula namanya laktosa. Ada protein di situ, banyak asam amino di dalam ASI. Ada lemaknya juga. Makanya kalau nyuci botol isinya susu itu kan lengketnya gimana tuh? Iya, ada lemaknya. Nah, jadi ketika kita memberikan
MPASI itu istilahnya kan pengganti ASI gitu ya. Jadi kalau dari makanan padat itu tadi pati-patian, lauk hewani seperti putih telur, segala macam ikan, baik dari ikan kolam, ikan air tawar, ikan air laut, kemudian daging-dagingan, daging unggas, daging sapi, daging kambing gitu, daging unta juga boleh. Jadi ya. Unta. Iya, jadi terutama di protein hewani, lauk hewani. Pesannya adalah lauk hewani gitu. Garis bawahnya adalah usahakan lauk hewaninya lebih banyak. Mengapa? Kacang-kacangan juga bagus, kedelai bagus, kacang tolo bagus, atau kacang hijau itu bagus. Tetapi kalau yang dari kacang-kacangan, produk nabati, kendalanya adalah mengandung pitat, mengandung tanin, sehingga dia lebih susah diserap di dalam tubuh kita gitu. Siap. Kecuali kalau di sini mungkin jarang vegetarian ya, tapi kalau di India gitu mungkin mereka vegetarian. Nah, di sana alternatif daging-dagingannya mungkin menggunakan kacang-kacangan. Gitu. Tapi kalau kita di sini negara agak beda ya untuk treatmentnya gitu. Ya karena mereka ada budaya sendiri ya. Tapi secara umum panduan umumnya adalah usahakan lauk hewaninya lebih banyak gitu. Makanya kan heboh-heboh ya healthy moms, mungkin aku udah double prohe gitu loh, istilah yang sering mungkin kita dengar gitu. Jadi mau memasukkan lauk hewani lebih banyak. Berarti prosentasenya memang ada di protein. Pati-patian dan lauk hewani. Pati-patian dan lauk hewani itu yang paling banyak. Jadi ibaratnya sama lah kayak kita menu dewasa ini ya. Menu dewasa makan apa ya, nasi opor ayam gitu. Paling besar kan ada nasinya, kemudian ada opornya, maunya kan ayamnya banyak ya. Masa sama kuah ya. Maunya kan dagingnya banyak ya. Masa dagingnya sesendok gitu kan, sama. Kayaknya lauk itu akan lebih banyak mendominasi daripada nasi kayaknya. Iya. Dok, aku mau tanya. Nah, menariknya saat kita pemberian makanan pendamping, makanan-makanan bubur bayi yang berbentuk instan itu diperbolehkan atau tidak? Ya, karena kan kandungannya udah lengkap tuh. Gitu. Makanan fortifikasi itu bukan haram ya. Karena kan ada maaf ya, kan mungkin ada kalangan tertentu. Jadi perlu diluruskan begini. Mau kasih MPASI-nya, ibu yang sempat mau bikin masak bagus dengan memperhatikan kaidah mana komponen yang harus diberikan, itu bagus, lebih terjamin kebersihannya. Ibu juga menjamin beli pangannya di mana, belanja ikannya ditransport ke rumah dalam keadaan segar, disimpannya dalam keadaan yang bagus, diolahnya alatnya bersih, penyimpanannya bersih, nyampe ke badan anak juga dalam keadaan yang standar, itu bagus. Nah, kalau ibunya yang nggak sempat atau dilala anaknya ini juga gayanya ternyata pilih-pilih. Nah, ternyata dia nggak suka makanan yang dimasak, tetapi ternyata lebih menyukai rasa yang makanan kemasan gitu. Ya boleh-boleh aja. Sebetulnya makanan kemasan itu juga dibuat oleh industri makanan, dia dari makanan jadi. Gitu, misalnya bubur hati brokoli gitu, dia sebenarnya dari bubur jadi juga tuh. Lalu dengan teknologi pangan diproses, dikeringkan, airnya diserap sehingga dia menjadi makanan kering, dihaluskan menjadi serbuk. Dan keunggulannya, olahan pangan pabrikan ini dia bisa menambahkan zat besi. Nih ya, kalau kita mau makan makanan rumahan supaya kebutuhan zat besinya terpenuhi, bayangkan sehari kita harus jejelke, harus masukkan ke badannya itu 3 ons hati ayam. Itu agak bingung ya, harus nimbang 3 ons ayam. 3 ons itu mungkin ya berapa biji hati itu ayam coba. Kan rumah tangga oke ya, tapi kalau bagi pekerja bangun udah jam 3 pagi ngadukin gitu. Iya, jadi 3 ons hati ayam itu banyak. 3 ons hati ayam itu banyak. Padahal bayi baru belajar makan, kita mau memasukkan 120 ml itu tidak semuanya mudah. Gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin baru sesendok 2 sendok makan dewasa aja udah susah kan. Jadi makanya diciptakanlah teknologi pangan. Jadi memang ada fortifikasi atau penambahan zat gizi gitu supaya nilai gizinya meningkat. Jadi boleh sebetulnya, boleh menggunakan makanan kemasan. Cuma minusnya di sini, kalau misalnya makanan kemasan dia teksturnya lebih halus. Gitu. Jadi kalau anaknya makannya halus-halus terus, kadang-kadang kendalanya naik teksturnya agak susah. Tapi bisa disiasati, kan makan 3 kali nih. Kalau 3 kali masih minta makan, kita bisa kasih bisa kasih
buah kan sebagai selingan. Nah buahnya kita akali, buahnya jangan disaring halus tapi kita kerik-kerik, dikerok, jadi agak kasar sedikit, jadi supaya ada supaya kita kasih kesempatan anaknya belajar tekstur yang lebih kasar gitu. Jadi tetap ada siasatnya gitu. Agak riuh ya MPASI ya? Oh jelas. Iya ya, jelas. Tapi yang jelas kan pinginnya bayinya bisa makan makin banyak, tapi makannya benar gitu. Betul. Makannya benar, aman, kemudian pertumbuhannya bagus sehingga perkembangannya baik, menjadi lebih sehat. Betul. Karena perlu diketahui nih ya healthy people, dan ini menjadi momen terbesar nggak sih saat bulan ke depan udah MPASI, kemudian pasti gini, berat badannya naik nggak ya? Ya, jadi di mindsetnya adalah berat badan aja. Ya sebetulnya ya kalau angka berat badannya mungkin apa sih? Ya namanya makan sebetulnya lebih proses makan itu sebetulnya bagaimana kita menciptakan bonding dengan anak, ya membuat anak itu nyaman dulu dengan kegiatan makan gitu. Karena kalau makannya kita paksa, nanti kita bahas di feeding rules itu seperti apa, responsive feeding itu seperti apa. Karena kalau kita paksa anaknya stres, malah yang ada anaknya gitu ya, mau gak makan gitu. Coba next slide ya. Aku gitu kali ya, nggak doyan makan, stres dulunya di. Ya, jadi makanan fortifikasi kita sudah bahas. Udah bahas ya. Berarti lanjut next slide. Ya. Oke, responsive feeding ini secara alamiah ya berarti ya. Jadi responsive feeding itu bagaimana kita orang tua atau pengasuh itu bisa menangkap ini loh, si anak ini udah siap makan belum, antusias makan apa enggak, atau pada sesi ini anaknya udah nggak mau makan gitu ya. Jadi ya kita masih sabar, duduk bareng-bareng, duduk sejajar dengan anak. Kalau anaknya belum bisa duduk sendiri ya boleh dipangku gitu. Oke, ya, boleh tapi ya. sejak awal biasakan namanya makan dianjurkan duduk. Kan kita pingin nanti kalau anaknya udah makin gede makannya duduk kan, bukan makannya lari-lari terus kan, enggak ya. Ya benar dok. Jadi ya apalagi minta sepedaan nono terus nanti keselak lagi. Ya. Oh, berarti tadi rules untuk pemberian, salah satu rulesnya adalah anak ini duduk dan fokus untuk makannya, nggak boleh biasa ya budaya yang sebelumnya kan handphone, mau televisi, yang penting anak itu anteng dan makan gitu. Jadi kalau di generasi sebelumnya makannya digendong, lihat burung, lihat kereta api gitu ya. Tapi kalau yang makin kesini iya sih duduk, tapi duduknya ditontonin screen time gitu. Nggak boleh. Enggak, namanya makan tuh seharusnya ya kita ya kayak kita orang dewasa makan ya menghayati proses makan itu kan. Gitu. Nah, dari bayi juga kita biasakan bahwa makan itu duduk, kita fokus pada makan 15-30 menit kita fokus pada makan gitu. Nah, ini seninya di situ nih, bagaimana pengasuh itu bisa anaknya masih mau mangap, masih mau nelen gitu ya hayu, tapi kalau udah mulai nyembur gitu ya coba kita lihat masih bisa kita telateni nggak 15 menitan. Kalau memang 15 menitan anaknya udah kayak gitu, apalagi udah nangis gitu ya harus stop, jangan dipaksa makan lagi. Karena nanti trauma. Ya, tuh. Kalau udah trauma lebih susah lagi mengembalikan momen. Menarik banget, 5-30 menit. Berarti pemberian makan pada anak nggak ada waktunya dong, batasan waktu dong. Iya, sebetulnya diusahakan dalam kisaran 15-30 menit makannya selesai. Jadi bukan ya udah tunggu aja sejam 2 jam kadang udah nyampe giliran makan berikutnya lagi. Gitu nggak juga itu ya. Nah, ini ya feeding rules. Ya, ini mungkin untuk healthy moms yang baru mau memulai pemberian makan gitu. Yang lagi semangat-semangatnya scroll mungkin ada bintang 5, bintang 6, bintang 7 untuk makan. Ini kayaknya dasarnya harus tahu dulu ya. Ya, jadi supaya fase-fase makannya lebih mulus gitu. Dari awal coba kita bentuk nih pola makannya itu seperti apa gitu. Jadi kaidah pemberian makannya nanti alamiah aja lah. Jamnya itu mengikuti jam biasanya anak itu menyusu, jam biasanya menetek ke ibunya, atau jam diberikan ASI perah itu jam-jam berapa. Jadi kira-kira di situ yang anak itu ada rasa lapar itu di jam berapa, kira-kira anak itu antusias bukan jam ngantuk itu jam berapa. Nah, itu jam makannya juga sama di situ.
Kemudian kalau sudah mulai makan ya yang tadinya ASI per 2 jam itu menjadi berkurang, mungkin ASI siangnya hanya 2 atau 3 kali gitu, karena sudah digantikan dengan makan. Artinya makannya juga nanti volume targetnya tercapai. Jadi target makannya kan satu porsi makannya 120 mili loh. Kalau makannya masih sesendok 2 sendok ya wajar. Habis makan kok masih minta nyusu ya, susunya masih sebotol seperti biasanya karena memang anaknya belum kenyang. Kemudian ya jangan berlama-lama, usahakan 30 menit sudah selesai. Kan tahu sendiri anak nggak bisa berlama-lama, dia cepet bosen kan. Nanti kalau bosen malah trauma, malah dia mau makan. Kemudian ada beberapa anak kalau namanya makan tadinya kan cuma minum air, ASI kan tinggal telan. Kalau makanan udah lebih kental, kadang-kadang kan seret. Nah kalau seret kesusahan menelan, air putihnya masuk. Berapa banyak air putih tergantung anaknya. Kadang-kadang juga ketemu anak-anak dia makan 120 ml telan aja, mulus-mulus aja tanpa ketan seda, tanpa gimana, oh ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau beberapa anak ternyata dia lebih peka, harus digelontor kayak nyangkut gitu, ya sudah memang dibantu air. Jadi pemberian air putih tetap boleh ya dok? Boleh, tetapi memang ya itu tadi prinsipnya kan targetnya lebih banyak volume buburnya ya, bukan airnya, airnya gitu. Siap. Lalu juga upayakan bahwa ketika makan itu anak bisa fokus pada makan. Jadi kita harus meminimalkan faktor pengganggu atau distraksi. Ya, jadi ya itu tadi no kalau gadget, makan no screen time, jangan pasang TV, HP, iPad gitu. Jadi biar anak itu menghayati namanya makan, berusaha memindahkan apa yang ada di wadah makannya ke dalam mulutnya gitu. Dan sejak awal bisa dilatih itu, misalnya kita pegang sendok, pengasuh pegang sendok, anaknya juga ikut pegang sendok yang berbeda gitu ya. Atau ketika disodorkan sendok ke mulutnya kayak Nikita Willy itu, ketika sendoknya disodorkan ke bibirnya kan si anak juga diajari ikut memegang. Jadi peranan bayi Isa itu juga begitu. Jadi peranan entah itu orang tua, nini atau orang sekitar yang mengasuh itu juga bisa ikutan makan untuk memberikan contoh si anak. Bukan. Maksudnya ketika makan bukan sekedar disuap, tetapi si bayinya juga pegang alat makan gitu, sehingga si bayi itu menghayati proses makan itu. Gitu. Jadi kan supaya dia fokus gitu loh, ini proses makan gitu. Anaknya ikut pegang sendok atau dipegangi sendok yang berbeda gitu. Jadi berarti bisa diajak ngobrol juga ya, biar nggak terlalu nyelamur waktu itu ya. Masih harus cerewet sih ya kalau mengasuh bayi itu. Ya. Jangan diem. Makan. Jadi makin cepat kita bisa melatih anaknya bisa makan, kemampuan makannya lebih cepat, lebih bagus. Nanti konsumsi makanannya juga akan makin banyak. Jadi dari bayi kalau kita bisa latih pegang gitu, nanti dia akan mencoba untuk mengunyah, menelan gitu, akan lebih cepat penerimaan makanannya. Siap. Ini untuk feeding rules-nya. Ya, oke. Ya, ada lagi? Udah habis? Udah habis kayaknya? Masih. Next. Masih ya? Oke. Kemudian terkait makanan sehat. Nah, kita tadi udah bahas cara makannya gimana. Terkait makanan sehat, yang hati-hati adalah bagaimana batasan gula dan garam sama lemak. Yang jadi catatan adalah hati-hati gula berlebihan kan bagus ya, resiko diabetes. Garam berlebihan nanti resiko hipertensi di masa depan. Lemak berlebihan juga gangguan kolesterol, profil lipid di masa depan. Jadi sejak anak juga mulai hati-hati. Ya kasarannya mungkin ada panduan seperti ini. Kira-kira kalau anak hati-hati maksimal 6 sendok sehari. Kalau di MPASI memang hati-hati untuk pemberian gulanya. Gitu. Hati-hati pemberian gulanya. Boleh dikasih rasa-rasa sejak kapan sih dok sebenarnya? Ya, sebetulnya ya kalau kita bisa misalnya di makanan MPASI ditambahkan wortel sedikit, jagung sedikit, labu sedikit, buah bit sedikit, itu kan sudah memberikan rasa manis. Gitu. Itu kan sudah memberikan rasa manis. Kalau Healthy Moms membuka buku KIA, KIA lagi deh muncul. Ya, buku KIA. Itu buku bagus banget. Buku bagus banget, disusun. Informasinya sangat banyak. Kalau Healthy Moms baca itu sejak bayinya ceprot, sebetulnya kalau mau baca itu banyak informasi penting yang tidak akan membuat galau gitu ya. Di situ namanya MPASI, konsepnya adalah pengenalan makanan keluarga.
mams yang rajin bisa bikin tadi bubur gitu tadi, atau mensiasati ibu yang sibuk nih, ibu yang sibuk bisa menggunakan makanan rumahan sebagai bahan MPASI. Jadi di situ disebutkan 6 bulan kita bisa kasih nasi putih, dadar, telur, sayur, kare, wortel. Nah itu kan udah sayur makanan keluarga nih. Berarti kan di situ udah ditambahin sedikit gula, sedikit garam. Betul. Loh gimana ada gula garamnya? Iya memang gula garam, misalnya sepanci dikasih 2 sendok gula, apa ya 2 sendok itu dimasukkan ke mulut bayinya, kan enggak toh Bu, enggak toh Bu, palingnya cuma sedikit aja gitu. Jadi sebetulnya gula garam masih boleh masuk di dalam MPASI itu, sebetulnya boleh, tetapi memang dia kadarnya kecil sekali. Jadi kalau healthy moms yang masak bubur ada terinya, jadi silakan dicicip apakah rasanya juga seasin kita makan teri. Itu kan tentunya enggak ya, tentunya enggak. Siap. Jadi bikin makanan nasi liwet gitu ya boleh nasi gurih, nasi ada santannya gitu boleh. Boleh, tinggal nanti dihaluskan sehingga teksturnya menjadi bubur yang bisa ditelan oleh si bayi. Itu bisa. Ya. Lengkap ya. Terima kasih sekali Dokter Utami untuk waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol konten berikutnya deh ya, tentang bagaimana feeding cruise. Kayaknya seru ya. Udah deh, aku mau nyiapin long weekend ya. Aku mau bersantai-santai. Kita akan bersantai-santai, tapi tetap perhatikan kesehatan. Oke, saya Noni dan juga saya Utami. Dokter Utami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Wah, assalamualaikum.